Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya begini Bang Pra, saya pernah bekerja di jual beli rumah. Sebutlah sebagai broker rumah atau bahasa kerennya ya calo. Pengalaman saya ini terjadi di tahun 2014. Dan pada suatu hari saya ditugaskan untuk menjual satu buah rumah kepada salah satu pembeli. Sebelum dijual, saya ditugaskan untuk mengecek bagaimana kondisi rumah tersebut. Lokasi rumah tersebut berada di pinggir jalan utama. Rumah tersebut mempunyai 4 buah kamar, 1 ruang tamu dan kamar mandi juga dapur. Di saat pengecekan rumah ini saya lakukan pada pukul 4 sore. Pada saat itu kondisinya memang gerimis. Saya dipersilahkan masuk oleh yang punya rumah. Si empunya rumah ini hanya menunggu di teras rumah. Rumah ini sudah lama dikosongkan. Kalau kata yang punya, dia bercerita jika ia dan keluarganya tidak betah. Walau di dalam ini ada juga AC, namun sering terasa panas. Ketika saya masuk, memang di dalam rumah tersebut tidak enak hawanya. Hawa panas langsung terasa menyergap. Maaf Bang, untuk sekedar pengetahuan, saya dari kecil entah bagaimana ceritanya bisa melihat mereka. Di dalam rumah tersebut, saya seolah tidak melihat mereka. Di ruang tamu ada sosok genderuwo. Di kamar tidur banyak berisi kuntilanak dan pocong. Di dapur ada sosok pocong juga. Saya berusaha tidak panik dan biasa saja. Tapi sepertinya mereka ini mengetahui jika saya bisa melihat mereka. Di dalam rumah tersebut saya tidak sampai 10 menit, saya langsung keluar rumah. Oke Pak, sudah cukup. Saya ngeceknya, besok jika ada pembeli bisa saya ajak ke rumah ini, ucap saya. Baik Mas Amin, ucap pemilik rumah tersebut. Ya, orang biasa memanggil saya Amin. Kemudian 2 minggu berselang, saya dikabari oleh perusahaan akan ada klien yang melihat rumah yang kemarin saya cek. Saya pun mendapatkan tugas untuk menemani klien tersebut. Singkatnya, klien ini sepasang suami istri, masih muda dan dengan 1 orang anak. Sampailah saya ke rumah tersebut. Sebutlah nama beliau ini Pak Dodi. Pak Dodi pun membuka percakapan. Ini sudah berapa lama kosong Mas Amin? Saya pun menjawab, untuk pastinya saya kurang paham Pak. Oh gitu, Pak Dedi menimpali. Setelah puas melihat dalam rumah dan sekitarnya, Pak Dodi ini mengajak saya ke teras rumah. Di sana ia berbicara kepada saya. Maaf Mas Amin, ini dulu rumahnya siapa?
tanya Pak Dodi. Saya pun menjawab, wah maaf Pak, untuk masalah ini privasi Pak. Sebelumnya mohon maaf, tapi bisa dijamin jika rumah ini secara hukumnya legal dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Iya, saya paham Mas Amin. Bukan apa-apa, saya hanya penasaran dengan sejarah rumah ini. Itu saja, ucap Pak Dodi. Memang ada apa Pak dengan rumah ini? Saya mencoba bertanya kepada Pak Dodi. Pak Dodi pun menjawab, sekalian bertanya kepada saya. Mas Amin percaya sama yang namanya hantu? Tanya Pak Dodi. Mendengar pertanyaan ini, saya kaget dan terperanjat. Entahlah Pak, saya kurang paham, jawab saya sambil menghilangkan rasa gugup. Begini Mas Amin, Anda boleh percaya atau tidak dengan ucapan saya, namun di dalam ada banyak sekali sosok-sosok yang tidak kasat mata, ucap Pak Dodi. Saya sambil memasang wajah polos. Serius Pak Dodi? Ada hantu? Bagaimana bentuknya? Selidik saya. Itu di kamar ada banyak sekali sosok kuntilanak dan pocong, tukas Pak Dodi. Saya kaget. Ternyata Pak Dodi ini pun bisa melihat mereka. Lalu saya bertanya kembali, kalau di ruang tamu ada apa Pak? Wah, itu seperti sosok monyet, besar, tinggi, seperti gorila, timpal Pak Dodi. Akhirnya saya yakin jika Pak Dodi memang benar-benar bisa melihat mereka. Singkatnya, akhirnya Pak Dodi dan keluarga pamit pulang tanpa menjanjikan akan membeli rumah ini. Dan sebelum pulang dia berkata, tanpa dirituali, sepertinya akan sangat sulit Mas menjual rumah ini, ucap Pak Dodi. Dan sekali lagi Pak Dodi malah menjebak saya dengan perkataannya, Mas Amin ini jangan pura-pura tidak tahu. Mas Amin kan juga bisa melihat mereka, ledek Pak Dodi. Sekonyong-konyong saya hanya bisa tersenyum kecut. Dan di dalam hati saya pun berkata, pasti akan sangat sulit jika menjual kepada orang-orang seperti Pak Dodi ini. Entahlah. Dan untuk kondisi rumah tersebut sampai saat ini masih kosong. Lagi pula juga saya sudah memang tidak bekerja di perusahaan itu lagi. Saya sudah beralih profesi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.